Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di sini saya akan menayangkan video profil pelaku usaha pada mata kuliah kewirausahaan. Dasar-dasar untuk menjadi calon wirausaha. Yang pertama, pemahaman tentang pelaku usaha sangat penting bagi calon wirausaha. Mengapa? Ada beberapa poin yang sudah saya tampilkan. Yang pertama, memahami perjalanan, tantangan, dan keberhasilan pelaku usaha yang sudah berpengalaman, memberikan wawasan praktis tentang bagaimana memulai, mengelola, dan mengembangkan bisnis dengan lebih efektif. Yang kedua, memahami bagaimana pelaku usaha lain menghadapi resiko dan mengelola ketidakpastian dapat membantu calon wirausaha dalam merencanakan strategi untuk mengurangi resiko dan meningkatkan kesempatan keberhasilan bisnis. Yang ketiga, melihat contoh pelaku usaha yang sukses dapat membantu calon wirausaha untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan, baik itu keterampilan manajemen, kepemimpinan, pemasaran, atau keuangan. Yang keempat, kisah sukses pelaku usaha dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi calon wirausaha. Hal ini dapat membantu mereka melewati tantangan dan kesulitan dalam memulai bisnis mereka sendiri. Yang kelima, dengan memahami profil pelaku usaha yang sudah ada, calon wirausaha dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan industri di mana mereka akan beroperasi. Ini dapat membantu mereka merancang strategi bisnis yang lebih baik. Baik, saat ini memasuki pelaku usaha atau autor kewirausahaan. Di sini saya memilih kakak tingkat saya sendiri, yaitu Ashika Salsabila, yang mana saat ini menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Tata Niaga. Mengapa saya memilih beliau? Kenapa saya memilih Mbak Ashika ini sebagai autor kewirausahaan saya? Karena menurut saya perjalanan usaha kakak tingkat saya ini sangat menginspirasi bagi saya. Di samping itu, ia banyak sekali meraup prestasi di bidang kewirausahaan maupun non-kewirausahaan, dan ia juga aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan di kampus. Ia juga memiliki kompeten dalam bidang wirausaha seperti pencetus ide wirausaha dengan berbagai produk seperti Fadawit Ice Cream dan Esganatif. Fadawit Ice Cream ini di mana sawi dan avokado difermentasi untuk dijadikan ice cream, dan ada benefit lainnya dan ada beberapa benefit untuk kesehatan. Lalu untuk Esganatif ini termasuk dalam pupuk alami yang mana fermentasi dari kelapa dan bahan-bahan lainnya seperti itu. Pada video ini saya juga menampilkan beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Mbak Ashika untuk menjadi bekal awal dari wirausahawan dan atau bagi calon wirausaha. Untuk pertanyaan pertama, yaitu pemahaman tentang pelaku usaha sangat penting bagi calon wirausaha. Mengapa seperti itu? Jika dilihat dari sudut pandang Mbak Ashika sendiri itu sangatlah penting, karena beliau juga mengambil jurusan seputar kewirausahaan, dan bisa jadi bekal ilmu wirausaha itu sangat berguna sekali untuk bekal di masa depan, maupun secara teori atau prakteknya. Apalagi melihat perkembangan bisnis UMKM itu juga sangat banyak, dan pasti pesaing yang ada di pasaran itu juga lebih banyak. Maka dari itu penting banget buat cari sisi lain dari bisnis yang didirikan. Lalu ada strategi pemilihan pelaku usaha. Jika dilihat dari sudut pandang Mbak Ashika sendiri, dia lebih ke kuliner, karena selain bisnis kuliner itu untuk balik modalnya itu lebih cepat, dan dalam prakteknya juga lebih mudah dilakukan. Ini ada contoh dari produk Fadawit Ice Cream yang sudah dilakukan oleh Mbak Ashika itu sendiri. Lalu ada model bisnis yang meliputi tentang pendekatan inovatif dan strategi pertumbuhan yang telah diterapkan. Untuk bisnis Mbak Ashika sendiri itu
Yang dijalankan itu suatu produk es krim yang terbuat dari bahan alami seperti sayuran, tetapi sisi pembeda yang ia buat yaitu bagaimana membuat rasa es krim yang semulanya terbuat dari bahan sayur mayur menjadi es krim yang berasa seperti alpukat. Jadi tanpa mencampurkan buah alpukat sudah berasa seperti alpukat. Dan untuk memperjelas tujuan yang aku buat yaitu dengan membuat tagline seperti Healthy Eyes, Healthy Life. Jadi konsumen yang memakan es krim dari produknya tidak perlu cemas karena aman dan pastinya sehat. Lalu di sini ada resiko yang dilakukan oleh pelaku usaha. Lalu bagaimana cara mengelola suatu kegagalan dalam usaha dan bagaimana belajar dari kegagalan mereka untuk terus maju. Nah, untuk pendapat Mbak Ashika sendiri yaitu resiko pasti ada, apalagi produk es krim yang terbuat dari bahan alami, cenderung lebih cepat expired. Jadi pastinya setiap mengeluarkan produk perlu memperhatikan jangka kadaluarsa dari yang dibuatnya. Nah, lalu ada inovasi-inovasi untuk mengubah landscape bisnis dalam kehidupan sehari-hari, lalu dampak yang terlibat dalam industri atau masyarakat. Nah, untuk pendapatnya Mbak Ashika sendiri itu, dampaknya pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tapi selama mendirikan bisnis ini, tanggapan masyarakat sekitar cenderung baik. Dan menurut Mbak Ashika pribadi itu, citra suatu produk itu juga sangat menentukan minat dan konsumen kita. Karena dari awal sudah membangun brand image es krim yang menyehatkan, maka tanggapan masyarakat yang sudah mencoba produk tersebut akan merasa puas apabila produk itu dapat dinikmati dan tidak memiliki efek samping. Untuk traffic masih stabil, tapi juga pastinya ada suatu saat yang menurun apalagi saat musim hujan, karena memang cuaca juga sangat mempengaruhi banyaknya keputusan pembelian dari konsumen. Oke, lalu di sini ada pesan atau motivasi dari Mbak Ashika untuk calon wirausahawan. Berwirausaha tidak perlu menunggu cukup umur untuk memulainya, karena dengan usaha muda juga dapat menghasilkan keuntungan dengan skala kecil, sehingga percayalah, suatu bisnis akan dapat berkembang apabila kita sebagai wirausaha konsisten dengan bisnis yang dijalankan. Nah, di sini juga ada gambar tentang gambaran kasar tentang timeline usaha. Untuk yang pertama adalah riset pasar, yang kedua planning usaha, yang ketiga realisasi usaha, yang keempat pembelian alat dan bahan, yang kelima uji coba produk, yang keenam pembuatan produk, yang ketujuh pemasaran produk, yang kedelapan evaluasi mengenai kegiatan awal dari riset pasar sampai pemasaran produk, dan yang terakhir setelah evaluasi adalah pengembangan usaha. Dari hasil evaluasi kita bisa menyimpulkan apa yang kurang dan apa yang perlu dibenahi atau dikembangkan dari usaha kita.